Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pagi hari ini kembali bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Masih dari nats pembacaan yang kita baca kemarin. Firman Tuhan berkata dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ketiga, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudara, iman kita jangan tergantung kepada akal budi kita, kepada pikiran manusia, tetapi kepada kuasa Allah. Kalau iman kita tergantung kepada pikiran manusia, apa bedanya? Untuk apa kita percaya kepada Tuhan kalau iman kita hanya tergantung kepada akal pikiran manusia? Saudara-saudara, akal pikiran manusia kalau kita mau bandingkan dengan pikiran Allah sungguh jauh berbeda, saudara. Akal pikiran kita itu bisa kita ibaratkan hanya seperti seperti air di dalam sebuah timba yang kecil. Sedangkan pikiran Allah itu seperti luasnya samudra raya. Tentu saja tidak sebanding, saudara. Air dalam satu timba yang kecil dengan air yang ada di samudra raya, tidak sebanding. Itu sebabnya kalau iman kita bergantung kepada pikiran manusia, akal budi manusia, hikmat manusia, untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata, supaya iman kita jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi bergantung pada kekuatan Allah. Saudara, kekuatan Allah adalah sesuatu yang tak terbatas, yang tak dapat kita selami dengan pikiran kita, dengan akal budi manusia. Tak dapat kita selami. Itu sebabnya kita tidak dapat mendikte Allah terhadap apapun juga, terhadap caranya Tuhan, terhadap tindakan-tindakannya Tuhan. Manusia tidak dapat mendikte, tidak dapat mengatur Allah. Tidak bisa. Karena kekuatan Allah terlalu ajaib. Bagaimana caranya kita untuk dapat menikmati kekuasaan Allah itu, kekuatan Allah dalam hidup kita? Ketika Yesus menyembuhkan 2 orang buta, sesudah Yesus membangkitkan anak kepala rumah ibadat, menyembuhkan seorang wanita yang penyakit pendarahan 12 tahun lamanya, lalu dia didatangi oleh 2 orang buta. Di dalam kitab Injil Matius pasal 9, saya baca ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta ini kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Saudara-saudara, kedua orang buta ini, ketika mereka datang kepada Yesus minta pertolongan, minta disembuhkan, Yesus bertanya, "Apakah kamu percaya? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka berkata, "Ya Tuhan, kami percaya." Saudara-saudara, satu hal yang paling pertama dan utama untuk kita dapat menikmati, melihat, mengalami kehebatan kuasa Allah, melebihi akal budi manusia, melebihi hikmat manusia, adalah percaya kepada kuasa Allah. Percaya kepada Tuhan, percayakan segala kebenaran firman-Nya. Ketika Daud menghadapi peperangan melawan orang Filistin, saudara-saudara, di dalam kitab 2 Samuel pasal yang kelima, dikisahkan di sana, saudara-saudara, ketika Daud baru saja dilantik menjadi raja, orang Filistin yang menganggap remeh Daud pada waktu itu, mereka berkata, "Mari kita tangkap Daud." Lalu 2 kali, 2 kesempatan, dengan 2 cara Allah bekerja. Saudara, sekali lagi kita tidak dapat mendikte Tuhan bagaimana caranya menolong kita. Kita juga tidak dapat mengandalkan pengalaman masa lalu kita. Kalau kita pernah ditolong oleh Tuhan, cara Tuhan selalu berbeda. Cara Tuhan selalu baru setiap waktu untuk kita. Mungkin musuh yang kita hadapi sama, saudara-saudara, tetapi Tuhan mempunyai cara yang berbeda untuk menolong kita. Ketika Daud diserang oleh orang Filistin,
pertama kali Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku maju berperang melawan mereka? Tuhan berkata, majulah. Lalu Daud maju dan dia menang. Tetapi yang kedua, ketika Filistin maju lagi menyerang Daud, Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah harus maju? Tuhan berkata kepada Daud, buatlah lingkaran di antara mereka, di antara orang Filistin itu. Jadi saudara-saudara, cara Tuhan berbeda. Musuhnya sama, tetapi cara Tuhan berbeda. Tetapi yang menarik saudara-saudara, 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 25, firman Tuhan berkata, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Daud berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Daud tidak bertanya, loh Tuhan, yang dulu Tuhan maunya begini, kok sekarang berbeda? Tidak, saudara-saudara. Daud berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, percayai Tuhan dalam segala sesuatu, dalam setiap persoalan. Walaupun kelihatannya persoalannya sama, tetapi mungkin Tuhan ingin menunjukkan kuasanya dengan cara yang berbeda. Percaya kepada Tuhan dan lihat kuasanya melampaui hikmat akal budi manusia. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.